Apa kabarnya, Suster? Mama-mama? Baik, luar biasa ya, Suster. Pasti kita semua tetap sehat pastinya ya. Amin. Baik, saya mau memberikan pertanyaan. Yang pertama untuk Ibu Yeni, mamanya Denzel. Mencari sekolah yang terbaik untuk anak tentulah tidak mudah. Apalagi untuk anak seperti Denzel yang mempunyai prestasi dan potensi akademis yang sangat-sangat tinggi. Mungkin Ibu dapat berbagi alasan yang menguatkan Ibu hingga memutuskan untuk menyekolahkan putra tercinta Ibu di SMA Fransiskus ini. Menurut pengamatan saya, SMA Fransiskus Bandar Lampung merupakan salah satu SMA terbaik di Bandar Lampung. SMA Fransiskus Bandar Lampung mendukung penuh potensi, bakat, dan pendidikan karakter buat anak-anak kami. Seperti contoh kemarin, pengumuman medalis KSN kompetisi sains nasional yang diadakan Badan Pusat Prestasi Nasional di bawah Kementerian Pendidikan. Anak-anak kami, Savero, Denso, berhasil meraih medali perunggu. Puji Tuhan, itu semua berkat dukungan, doa pihak-pihak sekolah. Itu semua pencapaian yang nggak mudah. Jadi sebelum seleksi sampai tingkat nasional, sekolah mengadakan pelatihan-pelatihan intensif hingga Savero Denzel bisa lolos seleksi kota, terus lolos lagi seleksi provinsi, akhirnya kemarin seleksi nasional mendapat medali perunggu. Saya amat berterima kasih, bersyukur bisa menjadi keluarga besar SMA Fransiskus Bandar Lampung. Terima kasih Mama Denzel, berarti SMA Fransiskus tetap mendukung ya walaupun PJJ seperti ini. Baik, berikutnya saya mau bertanya untuk Ibu Lili, mamanya Karen dan Kevin. Ini kan ada dua anak yang belajar di SMA Fransiskus. Yang pertama Kevin yang berada di kelas 11 dan Karen yang baru masuk ke kelas 10. Mungkin Mama Karen bisa menceritakan bagaimana pengalaman belajar keduanya, baik secara tatap muka maupun dalam jarak jauh ini, secara daring ini. Oke, terima kasih. Memang saya dari dua anak, yang Kevin yang sekarang udah di kelas 11, itu kan udah sempat menjalani pembelajaran secara langsung ya selama setahun waktu kemarin kelas 10, dan Karen begitu daftar kejadian pandemi ya, dimana kita benar-benar dari awal masuk, dari awal penerimaan juga semuanya sudah tidak bertatap muka gitu kan. Nah yang kami alamin kalau waktu tatap muka maupun dengan online, setelah saya lihat sepertinya tidak ada beda kalau di SMA Fransiskus ini. Nah, di mana pada saat pembelajaran tatap muka, anak-anak itu semuanya yang kita tahu, SMA Fransiskus itu disiplinnya baik, komitmen dari guru untuk pembelajaran ke anak-anak itu semuanya berjalan dengan baik. Nah, yang kita khawatirkan itu kan kalau misalnya online seperti apa gitu kan. Ternyata pada saat online, dan online ini kan kita nggak direncanakan karena pandemi ini nggak ada yang pernah yang tahu kapan pandemi ini mau mulai, kapan pula berakhirnya gitu kan. Nah tapi saya salut sama SMA Fransiskus, di mana SMA Fransiskus langsung berinovatif menyiapkan Microsoft 365-nya. Nah kemudian pada saat pembelajaran online di tahun ajaran baru ini semuanya berjalan dengan baik, jadi nggak ada bedanya tatap muka maupun dengan online kalau di SMA Fransiskus gitu. Begitu, jadi nggak ada bedanya lah ya kurang lebih antara daring dengan tatap muka langsung. Mungkin tadi Ibu menjelaskan kalau daring itu lebih mudah kesannya. Nah bagaimana dengan Kevin yang sudah setahun bersekolah di SMA Fransiskus dan sempat mendapat kesempatan untuk belajar tatap muka? Apakah ada kendala mungkin dalam jarak tempuh atau hal lain? Kalau kendala di jarak tempuh ya memang sih ya, karena kan apalagi kan ini Kevin kan anak pertama saya yang masuk ke SMA gitu kan. Nah terus yang biasanya kita sekolah itu selalu nggak terlalu jauh dari rumah, biasanya gitu kan.
kebetulan di apa sekolah-sekolah favorit itu masih ada seputaran lingkungan rumah gitu. Nah jadi kita masih nggak bermasalah kalau dulu. Nah begitu memilih di SMA, tahap pertama itu yang kami sebagai orang tua itu yang kami pikirkan adalah bagaimana mencari sekolah-sekolah yang terbaik untuk anak-anak kami. Dalam hal ini jarak itu bukan hitungan awal gitu kan, tapi lebih ke seperti apa sih mutu sekolah itu. Bagaimana sekolah itu akan mensupport anak-anak kita yang punya prestasi sebelumnya atau mereka yang sudah berjuang sebelumnya, gimana itu bisa berkembang lebih baik lagi. Nah ternyata setelah saya melihat dari beberapa sekolah yang ada di Lampung, itu SMA Fransiskus itu benar-benar sekolah yang bisa mensupport semua itu, baik akademik maupun non-akademik. Ini yang luar biasa, karena kebanyakan sekolah itu kan yang prioritas utama itu anak-anak akademik gitu kan. Jadi kalau anak-anak akademik itu di mana-mana orang pasti oh iya itu lebih menonjol lah, angka-angkanya lebih bagus segala macam. Nah tapi ternyata anak-anak non akademik di SMA Fransiskus itu mendapat porsi yang sama dengan anak-anak akademik. Nah karena dukungan yang seperti itu dan kebetulan anak-anak saya prestasi mereka lebih ke non akademik, saya rasa jarak bukan masalah. Nah, kalau masalah jarak itu ya kita tinggal pikirkan lagi gitu kan. Maksudnya bagaimana yang anak-anak yang tadinya mungkin bangunnya lebih karena jaraknya dekat, bangunnya lebih jam sekian gitu kan. Nah, ini dia bangun lebih pagi. Dan itu sebenarnya untuk melatih mereka juga sih kalau menurut saya. Karena kan di kehidupan mereka berikutnya, kehidupan pada saat mereka udah kerja, dunia nyata lah artinya mereka dewasa nanti, emang mereka bisa menentukan di mana mereka harus bekerja, ya kan, jarak tempuh rumah mereka dengan tempat bekerja mereka, terus segala hal yang mereka lakukan. Jarak tempuh saya rasa bukan suatu masalah. Kalau kita yang penting kita lihat goalnya kita apa, tujuan kita mencari sekolah itu seperti apa. Jarak tempuh itu langkah berikutnya. Demikian. Terima kasih Mama Karen. Berarti jarak tempuh sejauh apapun yang penting bisa mencapai pendidikan setinggi mungkin ya, bakal dicapai gitu jarak tempuhnya. Betul, dan setahu aku kan di SMA Fransiskus juga ada asramanya ya suster ya, dimana untuk anak-anak yang dari luar kota gitu kan bisa mencari asrama yang disediakan dari sekolah atau di seputaran lingkungan sekolah di sini, yang semuanya pastinya bisa dikoordinasikan lah semuanya seperti itu, hal yang bukan sesuatu yang perlu dimasalahin ya kalau menurut saya. Oke, jadi jarak tempuh intinya nggak masalah ya, yang penting Fransiskus itu pendidikannya bagus begitu. Jarak tempuh nggak masalah, lalu ini ada perwakilan dari akademik, dari non akademik, berarti prestasi Fransiskus nggak perlu diragukan lagi ya ibu-ibu. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada suster, bagaimana persiapan sekolah sehingga sekolah bisa diminati oleh masyarakat meskipun dalam situasi yang terbatas ini? Baik, makasih Jacqueline. Jadi pada kesempatan ini adalah salah satu juga usaha sekolah untuk mempersiapkan proses belajar melalui daring. Maka bukan hanya proses belajar, tetapi saat ini proses PSB penerimaan siswa baru pun dengan menggunakan daring. Ini salah satu cara atau usaha sekolah untuk melayani orang tua dan anak-anak yang akan belajar di SMA Fransiskus. Bukan hanya alat-alat yang kami siapkan, tetapi Bapak Ibu guru juga harus belajar mengupdate diri, yang selama ini tidak pernah terbayangkan bahwa Bapak Ibu guru harus mengoperasikan segala macam alat yang selama ini tidak pernah dipelajari. Nah, itu adalah cara-cara yang digunakan untuk membantu melayani dalam proses KPM. Halo Ibu Yeni, Mama Savero. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu? Pagi.
Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat, terima kasih. Baik Bu, saya mau nanya, di balik anak yang berkembang secara optimal dalam intelektual dan emosional atau kepribadian, tentunya ada orang tua yang hebat. Terlebih ibu yang senantiasa mendampingi, membimbing, mengarahkan, dan memotivasi anak. Mungkin ibu bisa menceritakan kiat-kiat yang sudah ibu lakukan dalam mendidik dan mendampingi Savero. Baik, selamat pagi suster, ibu semua. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk sharing bagaimana kegiatan dalam mendidik Savero. Yang pertama-tama, saya sering sharing dengan teman-teman, dengan keluarga. Kadang-kadang mereka memberi saya masukan, oh begini loh, harus begini, oh di sini tempat bimbelnya, oh ini gurunya. Terus juga searching di internet. Dan yang sudah pasti saya juga selalu memberi support dan doa untuk anak-anak. Itu aja. Terima kasih. Sudah Ibu, terima kasih Bu atas jawabannya. Semoga sehat selalu ya Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, berikutnya saya ingin bertanya. Kita tahu pastinya Karen dan Kevin prestasinya sudah banyak dari SD, SMP, dan mungkin SMA sekarang ini. Nah, saya ingin bertanya mengapa Mama Karen, karena tadi Mama Denzel sudah menjelaskan, memilih SMA Fransiskus untuk bersekolah di sini, karena pastinya kan terkadang tuh ada sekolah yang ada anak yang ketika SMP prestasinya banyak, tapi saat SMA itu melempem. Nah, mungkin Mama Karen bisa menjelaskan apakah Fransiskus ini membuat anak Mama Karen itu bisa lebih berkembang lagi secara non-akademiknya? Ya baik, memang itu yang poin pertama ya yang kita lihat kenapa saya memilih SMA Fransiskus seperti itu, Sister. Jadi anak-anak kebanyakan kita lihat mereka mungkin karena terbiasa ya di sekolah yang sebelumnya SD, SMP mereka berprestasi karena memang sekolah mendukung seperti itu. Dan akhirnya anak itu muncul. Dan kita mesti ingat bahwa anak SD, anak SMP itu adalah anak-anak yang masih dalam pengarahan. Nah, sedangkan anak yang menuju SMA itu namanya aja sekolah menengah atas ya sebenarnya. Jadi anak-anak itu pola pikir mereka juga sudah berbeda. Nah, mereka juga sudah berusaha menjadi diri mereka sendiri. Nah, ini jadi kita nggak bisa sembarangan untuk mengarahkan mereka sekolah yang bisa mendukung semua itu. Kenapa? Karena lingkungan itu pengaruhnya luar biasa. Sekolah yang bisa membawa anak-anak itu di mana mengarah goal mereka, nah itu yang mesti kita arahkan. Jadi kalau misalnya mereka tadinya di SMP-nya sudah berprestasi, kemudian kita dengar begitu dia masuk di SMA, melempem. Nah itu bisa jadi ya karena itu umur mereka itu adalah umur di mana mereka berusaha mencari jati diri mereka. Nah, pada saat mereka mencari jati diri mereka, mereka bertemu dengan lingkungan yang kurang mendukung atau yang tidak sesuai dengan goal mereka, hal itu akan menjadi sangat bubar ya jadinya sesuai semuanya, sangat tidak baik lah untuk mereka. Nah, jadi bukannya kita itu sebagai orang tua itu mendikte anak ya. Kalau saya sih lebih memilih itu bagaimana mengarahkan mereka supaya goal mereka yang mereka mau itu apa gitu kan. Nah ini mungkin sedikit saya kasih pengalaman yang terjadi sama kami ya Suster. Nah jadi untuk anak-anak non akademik, anak-anak yang berprestasi di non akademik, kita tahu sekolah swasta itu biasanya tuh sulit untuk kita mendapatkan sekolah swasta itu bisa mensupportnya banyak. Dan itu kenyataannya memang terjadi sih, karena pada saat si Karen di SMP untuk non akademik ini sekolah-sekolah yang selain swasta itu biasanya lebih menawarkan untuk mendapatkan
Contohnya jalur prestasinya, terus beasiswa dan segala macamnya. Supportnya dari sekolah non swasta itu lebih besar karena jenjang mereka ada untuk ke arah sana. Nah, sedangkan sekolah-sekolah swasta lebih condongnya ke akademik umumnya. Ini yang memang kita nggak bisa nutupin seperti itu kan. Tapi saya lihat setelah saya diskusi dengan pihak sekolah, saya lihat SMA Fransiskus itu kok mereka mau mensupport, gitu kan. Dimana anak-anak yang non akademik pun, yaitu tadi saya bilang porsinya itu sama dengan anak akademik. Nah, jadi dengan seperti itulah makanya saya memilih SMA Fransiskus karena di sini ya contoh kayak sekarang posisi pandemi seperti ini. Kalau akademik kan mungkin gampang ya, mereka kan bisa belajar online. Anak non akademik itu semuanya gerak kan, mereka bergerak, mereka bertemu dengan komunitas gitu. Nah, itu memang ada batasannya untuk anak-anak non akademik. Nah, tapi ternyata di SMA Fransiskus ini ya yang seperti yang terjadi saat ini gitu kan, mereka masih tetap bisa lomba-lomba online yang contoh yang kayak sekarang kan ekstrakurikuler belum berjalan ya sesuai di sekolah karena posisi pandemi seperti ini kan ekstrakurikuler nggak jalan. Tapi anak-anak itu bisa mengikuti lomba-lomba yang non akademik seperti itu. Nah, sekolah support banget. Saya lihat, jadi memang sih kembali lagi sebenarnya adalah peran kita orang tua dan juga anak itu sendiri. Nah, kalau anak itu punya kemauan, anak itu punya arah, orang tua harusnya mensupport. Nah, kemudian baru kita komunikasikan dengan pihak sekolah. Pihak sekolah kan nggak pernah tahu kan. Nah, untungnya kalau kita masuk dengan jalur prestasi, kalau kita jalur prestasi kan sekolah tahu, oh anak ini punya prestasi di bidang apa. Nah, tinggal kita komunikasikan lagi ke sekolah. Sekolah support banget. Ini yang memang benar-benar kami ngalamin, sekolah mensupport, walaupun sebenarnya guru ekstrakurikulernya siapa aja mungkin anaknya belum pernah ketemu gitu kan. Karena kan mereka belum menjalani ekstrakurikuler ya Suster ya. Nah, seperti itu. Ini luar biasa deh, di SMA Fransiskus ini mau online, mau offline, semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih. Baik, luar biasa SMA Fransiskus. Saya pribadi sebagai siswa juga merasakan bahwa prestasi baik akademik maupun non akademik saya di SMA ini berkembang dari SMP. Mungkin pertanyaan terakhir untuk mama-mama, bisakah mama-mama menyampaikan harapan untuk SMA Fransiskus ke depannya agar menjadi lebih baik lagi? Harapan saya SMA Fransiskus tetap menjadi salah satu SMA terbaik di Bandar Lampung dan terus mencetak anak-anak berprestasi baik akademik maupun non-akademik dan anak-anak yang berkarakter agar mereka terus bersinar di tengah-tengah masyarakat dan berguna bagi bangsa dan negara. Suster, ada yang ingin disampaikan? Dalam kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Mama Denzel, Mama Safero yang pada saat ini sedang di rumah, Mama Karen yang pada saat ini bisa hadir, yang memberikan support bagi anak-anaknya yang sudah berada di SMA Fransiskus dan memberikan kesaksian bukan hanya sekedar teori, tetapi putra-putri mereka juga sudah ada di tempat ini. Semoga orang tua yang ada di rumah maupun anak-anak yang akan mendaftar juga mempunyai gambaran yang jelas. Jadi Mama Safero, Mama Denzel, Mama Karen, terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih Suster dan Mama hebat yang sudah mau sharing. Mohon untuk berdiri karena berikutnya kita akan memberikan penghargaan bagi 2 siswa berprestasi yang mewakili SMA Fransiskus dalam Olimpiade tingkat nasional. Marilah kita sambut Denzel dan Wijaya, Olimpiade Matematika, dan Safero Lukianto Chandra, Olimpiade Fisika, untuk mengalungkan bunga kepada Denzel sebagai wujud rasa bangga atas prestasi yang telah diraih dalam Olimpiade Matematika. Selanjutnya juga Suster dipersilakan untuk mengalungkan bunga kepada Safero sebagai wujud rasa bangga atas prestasi yang telah diraihnya
dalam Olimpiade Fisika. Selamat Denzel dan Savero, mungkin kita bisa sedikit foto yang ada mengabadikan gambar. Bisa. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Suster, terima kasih Denzel, terima kasih Savero. Suster, ada yang ingin disampaikan mungkin Suster? Dalam kesempatan ini saya mewakili Bapak Ibu yang ada di SMA Fransiskus dan juga Yayasan Dwi Bakti, terlebih kepada Suster Pauli yang mungkin hari ini juga menyaksikan dan seluruh para suster FSGM, mengucapkan selamat kepada dan Savero yang telah menunjukkan prestasi yang luar biasa. Saya kira ini bukan sebuah kebetulan, tetapi ini adalah berkat bagi mereka berdua yang selama ini sudah berjuang mati-matian. Dan tadi malam sudah diumumkan melalui live streaming, dan pada hari ini kita boleh melihat mereka dengan gagah berdiri tegak untuk memberikan kesaksian kepada anak-anak muda. Mereka bisa. Tentunya anak-anak yang akan nanti mendaftar, yang saat ini sedang mendaftar pun, wah, aku juga ingin seperti kakak Savero dan kakak Denzel. Nah, semoga mereka berdua ini juga memberikan motivasi kepada yang lain. Terima kasih Mama, terima kasih Savero dan Denzel, dan Profesia. Terima kasih Denzel, terima kasih Savero. Selamat sekali lagi untuk Denzel dan Savero. Suster, dipersilakan.